semuanya, kembali lagi bersama Lanjut Nulis. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Crossfire episode yang pertama. Film dimulai dan menampilkan sebuah kompetisi atau seleksi agar bisa masuk ke sebuah tim e-sport ternama yang bernama Gravity Esport. Dalam seleksi itu ada beberapa pemain yang menduduki papan atas, diantaranya Sun Qi yang mendapatkan posisi pertama dan Lu Xiaobei berada di posisi kedua. Mereka akan lanjut kualifikasi bersama 8 kontestan lain. Sun Qi sendiri adalah kapten dari tim A dan Lu Xiaobei merupakan kapten dari tim B. Lu Xiaobei pun diminta untuk pulang karena besok adalah hari terakhir kompetisi. Karena sangat ingin menang, Lu Xiaobei pun tidak sadar jika dia masih latihan sampai dini hari. Dan ternyata Lu Xiaobei merupakan penyandang disabilitas, dia memakai kursi roda untuk pergi kemana-mana. Pada keesokan harinya, seorang pria bernama Xiao Feng menggunakan sepeda untuk menuju sebuah tempat karena sudah ditunggu oleh temannya. Saat di jalan, dia balapan dengan sebuah mobil yang membawa sepasang calon suami istri. Xiao Feng pun berhasil mendahului dan menghadang mobil tersebut yang membuat orang-orang yang mengantar pernikahan emosi. Lalu seorang mempelai wanita bernama Taozi mengenal Xiao Feng yang merupakan mantan pacarnya. Taozi mengira jika Xiao Feng sengaja melakukan ini untuk mencegah mereka menikah. Lalu si mempelai pria sedikit emosi dan menendang sepeda Xiao Feng dan memberikan uang yang cukup besar. Lalu Taozi menyuruh agar Xiao Feng mencari pekerjaan tetap daripada berkeliaran tidak jelas seperti ini. Namun Xiao Feng tetap pada tujuannya, yaitu menjadi pro player dengan pendapatan yang tinggi. Lalu scene berpindah ke arah babak final seleksi antara tim Sun Qi dan Lu Xiaobei. Lu Xiaobei pun sedikit protes karena peraturan lebih menguntungkan untuk tim A. Tim B pun bermain sangat baik sampai memenangkan ronde pertama dan membunuh Sun Qi menggunakan pisau. Setelah pertandingan itu, Lu Xiaobei dipanggil oleh Liang dan diberitahu jika peraturan sudah disetting dan apapun yang terjadi tim A akan menang. Dan tujuan Liang memanggil Lu Xiaobei adalah menyuruhnya untuk kalah di ronde berikutnya. Lu Xiaobei pun memberitahu kepada timnya jika Liang memanggilnya untuk mengalah dan akan mengontraknya menjadi cadangan. Namun Lu Xiaobei tidak ingin menjadi cadangan dan akan tetap serius di ronde-ronde berikutnya. Tim B pun bermain cukup baik, terutama Lu Xiaobei yang membuat penonton kagum dengan keahlian snipernya. Tim B pun kembali memenangkan ronde kedua. Lalu ayah dari Sun Qi yang bernama Su protes kepada Liang kenapa tim B terus menang. Dan juga dilihat dari forum chat banyak orang yang mendukung Lu Xiaobei. Liang pun mengakui jika Lu Xiaobei memiliki potensi yang sangat bagus dan pantas untuk direkrut, namun Su menegaskan jika siapa saja boleh direkrut kecuali Lu Xiaobei. Di lain sisi, Xiao Feng dan timnya masuk ke sebuah warnet dan bertanding main game dengan lawannya. Feng yang bernama One Coin pun memenangkan pertandingan dan ternyata mereka juara 2 warnet sekabupaten. Pada malam hari, tim One Coin pun makan malam dan Feng telah mendaftarkan tim mereka di sebuah kejuaraan. Lalu sebagian dari tim One Coin memutuskan untuk berhenti bermain dan memilih untuk mencari kerja. 也22了，咱们不能再这么想。还有你，麒麟，
当初你在网吧跟人打架，哪个穿的不是萧峰的？怎么你们一个个都白眼狼啊？说散就散。一切，咱们现在遇到这点困难算什么呀？拿到好成绩，能拉赞助，能签俱乐部，回来好不好？只有一个，哪有那？ Ribuan koin pun terancam bubar dan Feng melakukan sebuah cara yaitu melempar koin, dan jika bagian koin yang bertulis win 3 kali maka one koin tidak boleh bubar. Namun Qilin mengambil koin itu dan melemparkannya. Qilin dan Feng pun terlibat cekcok dan saling pukul karena Qilin mengungkit masalah pacar Feng. Lalu Shin kembali berpindah ke arah Lu Xiaobei yang mendapatkan voting tertinggi dari netizen. Tak lama kemudian Liang datang dan mengumumkan hasil kualifikasi, dan orang yang akan direkrut adalah Sun Qi. Hasil ini tidak aneh karena memang kualifikasi ini sudah disetting. Liang juga mengatakan setelah diperiksa, Lu Xiaobei terdeteksi melakukan kecurangan yang membuat poinnya hangus. Xiaobei pun protes dan meminta bukti kepada Liang. Lalu Liang Zi atau teman setim Xiaobei memfitnah jika Xiaobei melakukan kecurangan yang membuat Xiaobei tidak bisa berkata-kata lagi. Xiaobei pun pergi menggunakan kursi rodanya, dan Liang Zi mengejarnya untuk meminta maaf karena pihak panitia telah memaksanya untuk mengatakan itu. Xiaobei pun melihat piala yang dia dambakan dan pasrah karena tidak akan ada tim e-sport yang mau mengontraknya saat ini. Di rumahnya, komputer milik Xiaobei disita karena dia harus fokus sekolah. Karena ayahnya berpikir masuk ke dunia e-sport tidak ada gunanya dan menyuruh Xiaobei untuk belajar agar bisa masuk universitas dan bekerja dengan baik. Namun Xiaobei tetap pada tujuannya, yaitu ingin bekerja di dunia e-sport. Xiaobei pun menemukan laptop peninggalan kakaknya dan ternyata masih hidup dan bisa untuk bermain Crossfire. Feng pun pulang ke rumahnya dan bermain Crossfire. Di dalam permainan itu, Feng kebetulan bertemu dan bertarung dengan tim Xiaobei. Mereka berdua pun berlomba-lomba untuk mendapatkan kiat terbanyak demi mendapatkan sebuah titel. Mereka pun terus berlomba-lomba sampai suatu terjadi yang membuat layar komputer mereka hitam, tetapi mereka bisa berkomunikasi. Mereka pun berkenalan dan kebetulan mereka berada di kota yang sama. Saat mendengar nama Xiao Feng, Xiaobei sangat terkejut karena dia adalah seorang legenda dan pemain terbaik, dan banyak teknik yang dia pakai menjadi populer. 枫叶的枫，哥们，江电境界就是一个神话，首届 CF 主教科书。哥们儿，你下回再装。挑战赛我还没报名呢，我上哪儿拿总冠军去啊？这2年的体育新闻，我就只记得2条。刘翔退赛，这110米栏还没开始比呢。 Feng pun mengira jika Xiaobei salah orang atau sedang berakting. Namun Xiaobei mengatakan hal yang sesungguhnya, dan ternyata mereka berdua berada di zaman yang berbeda. Di tempat Xiaobei saat ini tahun 2019 dan di tempat Xiao Feng masih 2008. Tiba-tiba sesuatu terjadi yang membuat komunikasi mereka terputus. Feng pun kebingungan kenapa ada orang dari masa depan, dan episode pertama pun selesai.